wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa rasulullah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqal ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ayyasila sawataihi wa yuzilal qadara min amrihi wa yuhya wa ayyudiahu wa ayyadalla wa ayyadluka badanahu bisir wa ayyusubbal ma'a alaihi salatan. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang cara memandikan mayit. Kalau kemarin kan yang wajib bagi mayit ada berapa? 3. Ada berapa kemarin? Ada 4. Memandikan, ya, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Tuh kewajiban. Bagi kita untuk mayit. Selanjutnya aqallul ghusli, paling sedikitnya cara memandikan mayit. Aqallul ghusli paling sedikitnya, ada ukuran yang paling sedikitnya nih, yaitu ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan air ke seluruh badan, harus kena semua badan, harus kena air. Jadi air ratakan ke badan. Maknanya apa? Makna anna aqalla ghuslil mayyiti ta'mimu jami'i badanihi sya'aran wa basyaran bil ma'i. Rambutnya, kulitnya itu harus basah, siram dengan air, merata. Ya, paling sedikit. Ya. Ai ba'da izalatin najasatil ainiyati allati alaihi ingkanat. Itu juga dikucurkan air dengan diratakan ke seluruh badannya sehingga rambut, kulit kena semua. Itu juga setelah menghilangkan najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis yang nampak terlihat. Ya, dihilangkan dulu. Kalau memang ada najisnya, dihilangkan dulu najisnya, kotorannya ya di badannya. Satu contoh, mungkin ada orang, kalau kita dengar ada cerita-cerita orang sakratul maut sampai dia mati, maaf ya, berak-berak gitu ya, berceceran gitu kan ya, sampai pantat sampai potan. Nah itu kan ada najisnya kan ya. Sebelum dimandikan itu ya dihilangkan dulu najisnya, dibersihkan dulu najisnya, baru dimandikan. Paham? Ini ambil ya, ambil ya, kita tahu penjelasan doang, prakteknya kita harus belajar ini prakteknya. Oh ya, itu juga inkanat, kalau emang ada najisnya. Kalau nggak ada langsung dimandiin. Paham? Diperiksa dulu, jangan langsung dimandi, diperiksa dulu ada nggak kotoran di badannya. Ya, itu tadi ceritanya kan banyak film-film hidayah gitu di TV kan, ya kan, hidayah. Orang mati keluar lendir, keluar segala macam najis gitu kan. Itu dibersihin dulu, kan ada najis itu kan. Kalau yang rusak tinggal dibersihin dulu ya. Mama, Ya semuanya. Kuping apa? Paham? Padahal mau bangun lagi kalau mayitnya itu. Sorry. Harus dibersihkan terlebih dahulu jika najisnya ada. Kalau nggak ada udah nggak usah, langsung aja dimandiin. Yang paling sedikit itu tadi, diratakan air ke seluruh badan, tapi syaratnya airnya harus kena semua ke rambut, kulit. Nah itu yang masuk badan, itu rambut, kulit, itu namanya badan, yang ada di badan. Kenanya bersamaan itu apa? Ya udah gue begini aja, gitu, nggak mesti bersamaan. Tapi betul bersamaan. Iya, kalau bersamaan Itu harus kena. Hadungnya habis. pakai grafik tuh. Aman hukmiyatu wal ainiyatu allati fi ma'naha. Itu juga najis. Apa namanya? Hukumnya adalah ainiyah. Allati fi ma'naha, dalam maknanya najis. Jadi najis itu ada yang udah kita jelaskan dulu. Najis itu ada dua kan, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, kalau najis ainiyah, najis yang nampak terlihat. Misalnya di ubin itu ada kotoran ayam. Itu kalau kita mau bersihin harus dihilangkan dulu bentuk najisnya. Bentuk najis dihilangkan dulu, jangan langsung diinin. Ya, paham? Kalau najis hukmiyah, najis yang sudah bentuknya nggak kelihatan, ya kan, terus rasa, pokoknya udah
Ini tahu nih bukan najis nih, tapi kita udah bentuknya itu udah nggak anu gitu kan. Dinamakan najis hukumnya tinggal cuman udah tinggal diarin air aja gitu kan. Jadi lumayan. Fatakwe jariyatun wahidatun li izalatiha. Cukup untuk menghilangkan najis tersebut hanya satu kali mengalirkan air udah cukup untuk menghilangkan najisnya tadi. Untuk apa? Oleh gusli, untuk memandikan kayak gitu. Paham ya? Itu ukuran paling sedikitnya cara memandikan mayat. Nah, dengan meratakan air ke seluruh badan dan dengan terlebih dahulu menghilangkan najis airnya. Cara menghilangkan najis airnya cukup dengan satu kali basuhan. Paham? Walil gusli dan juga untuk memandikannya cukup kalau memang satu kali basuhan. Tapi itu tadi harus benar-benar siram semua rata ya. Wala tajibu li guslil mayyiti niyatun. Bagi orang yang memandikan mayit ya. Kan kalau mandi itu kan semuanya niat apa namanya? Kalau mandi dengan ada hadis itu kan harus pakai niat kan? Ya kan? Wal tajibul ghusli li maiti niyatun bal tusannu faqat. Bahkan itu hanya sunnah saja bagi orang yang memandikan mayit, nggak perlu niat. Mandi aja udah. Akan tetapi niat memandikan sunnah gitu. Saya niat memandikan mayit gitu maksudnya. Diniatkan. Nggak perlu niat juga nggak apa-apa, cuma sunnah aja, cuma bagus. Iya, Diniatkan. Diniatkan. Apalagi kalau mayitnya itu nanti punya hadas besar kan ya. Paham? Yang meniatkannya itu yang nawa itu juga. iya nawa itu semuanya pakai nawa itu. Pakai niat. Pakai niat. Ya. Jadi memandikan nggak wajib niat memandikan, hanya sunnah saja. Nawa itu guslalil maiti gitu kan, tahu nggak? Iya. Itu niat aja udah kita. Sunnah, nggak perlu niat juga nggak apa-apa. Fokus Nggak wajib, hanya sunnah saja. Jangan salah mengartikan sunnah, makna sunnah. Jangan seperti orang-orang Salafi Wahabi mengartikan sunnah itu adalah bid'ah. Kalau orang menjalankan sunnah bid'ah. Padahal makna sunnah dalam fikih itu yang dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak bermasalah. Kalau orang Salafi Wahabi justru mereka yang tidak melaksanakan sunnah dianggapnya bid'ah, sesat. Kecuali kalau yang wajib kali nggak kita laksanakan, dosa, sesat ya kan. Ini kan sunnah, beda. Selanjutnya wa akmaluhu. Tadi kan paling sedikitnya cara memandikan mayit. Sekarang cara memandikan mayit yang sempurna bagaimana? Hayyak sila sawatihi wa ayyuzilal qadara min anfihi wa ayyaddiahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubbal ma'a alaihi talatan. Itu dengan apa namanya, menutupi ya, ditutupi tuh. Kalau memandikan mayit itu ditutupi ya, auratnya sampai kebuka. Kita nih memandikan mayit itu juga harus benar-benar, jangan kan manusia yang hidup auratnya harus ditutup, yang mati juga. Kan kalau lagi ngabunin itu ditutup gitu kan. Ditutup tuh dua tangan ini apa namanya? Kemaluan yang jangan sampai terlihat. Ya. Wa yuzilal qadara min anfihi, kemudian menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya, apa tuh? Upil ya. Iya, upil. Hilangkan. Kan ntar disiapin apa namanya itu? Katenggat ya. Jangan kenceng-kenceng. Karena mayat juga terasa sakit. Enggak boleh dikorek pakai kayak biasa kita. Enggak apa-apa. Boleh kalau masih hidup mah. Oh, Boleh kalau masih hidup. Kalau pakai katenggat kan agak dalam bisa dia juga gitu kena gitu kan. Kalau udah mati Nah, makan iya, dia. boleh. Kalau Jadi buat jatuh semua. Juga cara memandikannya, cara membersihkannya jangan digigit-gigit, kesian dia, sakit, bener terasa dia, teriak dia. Mayit kalau dimandikan secara kenceng banget, ngabunginnya jangan digigit-gigit, itu dia sakit seperti dicubit rasanya. Dia teriak bisa, cuma kita nggak dengar. Pelan-pelan itu dibasuhin ya, pelan-pelan.
Ini sesuai kita mandi lah. Iya. Jadi kalau kita kenceng kasar mandinya dia sakit kayak orang dicubit rasanya. Kayak begitu. Nangis dia sorong rasa banget kayak dipukulin, dicubitin gitu. Cuma kita nggak tahu aja nggak dengar. Makanya kan Imam Ghazali seandainya orang yang mati itu dihidupkan kembali, kemudian dia menceritakan pengalaman kematiannya sesaat tadi kepada orang yang sedang meratapi dia yang sedang takziah, niscaya mereka semua akan sibuk dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, kata Imam Ghazali. Dia juga ngerasa semua, paham ya? Kotoran hidung upil wa ayyuad dia'u itu mayit di wudui, di wudu sunnah. Wa ayat luka badanahu bisidri, digosok-gosok badannya dengan sidri. Itu kalau kamu sabun gitu ya, sabun gitu ya, sejenisnya ada yang bisa buat kayak kan nanti ada kapur gitu kan ya, campurannya ya dengan sidir ya, digosok. Jangan cuman mandiin pakai air tapi nggak ada sabun, nggak ada ini kan, walaupun mayat tetap dia harus wangi juga. Tuh bagaimana Islam cara menghormati orang yang udah mati juga begitu ya, biar wangi. Jangan yang hidup doang wangi, yang mati juga wangi. Wangi betul bau. Badannya tuh digosok, dianuin. Kemudian wa ayyasubbal ma'a alaihi talatan, mengucurkan air 3 kali mengucur itu. Setiap mengucurkan bagian yang akan disiram itu 3 kali, wajah 3 kali. Seperti wudu gitu 3 kali, sama seperti mandi wajib 3 kali gitu. Alman akmal guslil mayyiti ayyaksilal ghasil ay ba'da ayyam sahabatanahu biyadil yusra bitahammulin yasirin duburahu wa qubulahu ma'an najasati allati hawlahuma bi khirqatin yalfuha ala yadihil yusra. Maksudnya begini, paling sempurna yang memandikan mayit itu bagi orang yang memandikannya nih. Orang yang memandikannya itu ya ayyam sahabatanahu, tadi mayit tadi itu diusap perutnya gini, biyadihil yusra, pakai tangan kiri tuh diusap gini tuh, apa diurut emang ya, bitaham muli yasirin, dengan ditekan sedikit. Tujuan apa? Biar kotorannya keluar, sisa kotoran yang ada di ini keluar tuh kayak begitu. Takut masih ada. Harus benar-benar bersih, jangan sampai ada najisnya yang masih tersisa. Ya, duburahu wa kubulahu, baik duburnya ataupun kubul. Dubur kan pantat, kalau kubul kan bagian depan kan, kemaluannya. Kayak gitu terus bersih. Kalau diginiin tuh jangan kencang-kencang, jangan gini aja. Langsung dikatakan sini bitahamulin yasirin, dengan ditekan agak tekan sedikit gitu. Jangan beginin aja tuh. Dan juga dia keluar. Ya, makan najasatil lati haulahuma, beserta ada najis yang ada di sekitarnya. Nanti kan dia turun gitu kan ya, keluar. Bi khirqatin yalufuha ala yadihil yusra, dengan apa namanya, khirqah itu bahan kain ya kan, kita dipegang ada kainnya gitu ya, ntar di pantatnya itu diiniin kan gitu kan ya, pakai tangan sebelah kiri, dibersihin gitu pakai sarung tangan kayak begitu. Wa ayyuzila qadara min anfihi, tadi disebutkan menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya. Wa kada asnanuhu bi khirqatin ukhra, begitu juga gigi, sela-sela gigi nih tuh, tapi bi khirqatin ukhra, dengan bahan yang lain. Kayak tadi tuh apa namanya, cotton bud, setelah dipakai yang itu buang, ambil lagi yang lain yang baru gitu ya. Nggak ada cotton bud, pakai bahan, pakai kain juga nggak apa-apa, dilapnya. Wa ayyudiahu
ba'da dzalika biniyatin. Ya, setelah dimandiin kemudian diwudui dengan niat. Niat wudu seperti wudunya orang yang hidup gitu. Nawaitul ghusla, nawaitul du'a lil mayyiti gitu. Nah, ya, kawudu'il hayy seperti wudunya orang yang hidup. Seperti wudunya orang yang hidup. Wa ayat luka ba'da dzalika badanu bisidri, ya. Suku sidri seperti kasobuni, seperti sabun. Sabun itu bahasa Arab sebenarnya sobun gitu. Bahasa Arab. Ya, digosok-gosok badannya ya dengan sidr, sejenis sabun gitu. Bi ayak sila bihi awalan ra'sahu. Cara memandikannya yaitu yang pertama ra'sahu. Kepalanya dulu disiram ya. Kepalanya dulu disiram. Itu tartibnya. Suma tahu. Kemudian apa nih? Jenggot. Begini-gini dia jenggot. Kalau jenggot tebal itu kan, karena suma ma'akbala min syakil aiman. Setelah kepalanya, bagian wajah, ya jenggot tadi, kemudian bagian sebelah kanan. Didahulukan kanan dulu. Ini kanan. Ya sama seperti tertib yang orang mandi. Kayak begitu. Summa ma'akbala min syakil aisar. Setelah sebelah kanan udah dibasuh, ya. Kemudian sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Kayak gitu. Itu cara daripada untuk memandikan mayit. Kemudian wa ayyaksilahu ba'da dzalika ma'at tamimi talatan bima'in qarah. Nah, ini terakhir nih. Setelah di wa ayyaksilahu ba'da dzalika, setelah itu semua tadi tiga kali kelar gitu kan. Udah artinya udah kebasuh semua. Nah, ini membasuh setelah itu dengan meratakan. Terakhir namanya diratakan tuh. Diratakan 3 kali, istilahnya 3 kali. Bima'in qarahin, dengan air qoroh. Air qoroh itu ya sesuatu yang dicampur kayak apa tadi kembang ya. Air mawar. Kadang-kadang masing-masing daerah ya. Iya, itu pokoknya campuran gitu kan. Iya, bidara. Daun bidara, kembang ya gitu ya. Itu. Terakhir pakai itu. Terakhir pakai tajin ada. ai di sini ma'aqalilin kafurin nadban. Kapur gitu kan. Apa kan kita kapur tuh ya? Apa sih yang mau itu? Kamper ya. Nah, itu. Kayak gitu. Sedikit dikasih. Terakhir itu. Nadban itu ciri khas mayit, wanginya kayak begitu. Pokoknya kalau tempat sepi nyium bau gituan loh. Udah pasti lari kan. Nah. Ini hada makna kalamil musannif. Kali ini pembahasan yang dibahas oleh musannif pengarang kitab ini 3 kali basuhan gitu. Sedangkan wa alaihi fatakunu al-ghusalatu khamsan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan 5 kali basuhan. Enggak 3 kali. Ya mungkin sekiranya kalau 3 kali enggak sempurna, ada yang ngebasuh jadi 5 kali begitu kan. Sesuai keadaan, ya. Wa qul kamali sabbul ma'i al-qarahi alaihi marratan. Tadi yang sejenis campuran tadi itu ya, cuma sekali aja dibasuhnya, disiram, cukup sekali aja. Paham? Dengan sekali siraman cukup boleh. Wal khamsi kaifiyatu ukhra wa hi antakunal ula bisidrin wa taniyatu manzilatan wa taliyatu bisidrin wa rabi'atu muzilatan wal khamsatu bima'in qarah. Wallahu a'lam bishawab. Sini mengerti ya? Yes. Insyaallah. Ya tinggal prakteknya ngikut ntar lagi ikut dah. Kalau teori emang nggak berani. Iya, kalau gimana prakteknya, iya. Teori kan cuma bicara doang kan. Prakteknya kita belum tahu gitu caranya. Prakteknya. Besok kita praktek besok, siapa yang mau nyoba? Jadi Prakteknya. lanjutnya ya. Nih, prakteknya nih. Ilahana
Amin.